wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiana Aliza Ramanda, mahasiswa semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillah, pada tanggal 28 September 2021, saya beserta 5 rekan saya yaitu Gustiana Larasati, Fariha Firdausi, Lulu Nafisa, Isnaini Nurul Faiza, dan Revita Purwaka telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya pasti ada yang bertanya, apa itu PLP? PLP merupakan pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di lingkungan pendidik. Tujuan dari PLP adalah untuk memperkuat jati diri calon pendidik dan membentuk kesiapan calon pendidik. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SD Muhammadiyah 1 Cilengsi. SD Muhammadiyah 1 Cilengsi merupakan sekolah unggulan di Cilengsi yang memiliki akreditasi A. SD Muhammadiyah 1 Cilengsi telah melahirkan generasi berprestasi dalam berbagai bidang. Program unggulannya mencetak generasi pecinta dan penghafal Al-Quran. SD Muhammadiyah 1 Cilengsi terletak di perumahan PTSC Jalan Anggrek nomor 25 Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pada kegiatan PLP 1 ini, kami mewawancarai 2 narasumber dari SD Muhammadiyah 1 Cilengsi. Yang pertama, Ibu Catur Sri Rahayuningsi, SPD, selaku Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah 1 Cilengsi. Kedua, Ibu Sri Lestari, SPD, selaku Guru Pamong di SD Muhammadiyah 1 Cilengsi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan hasil wawancara kegiatan PLP 1 kami. Berikut videonya. Poin pertama, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik SD Muhammadiyah 1 Cilengsi. Pertama, memiliki sifat yang mandiri. Kedua, percaya diri. Ketiga, bertanggung jawab. Keempat, memiliki semangat dalam belajar. Kelima, memiliki dasar keagamaan yang kuat. Poin kedua, tata tertib peserta didik. Tata tertib di SD Muhammadiyah 1 Cilengsi. Pertama, peserta didik sudah hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, setelah bel berbunyi, peserta didik melaksanakan kegiatan tadarus di kelas. Ketiga, peserta didik wajib menjaga ketertiban kelas saat jam pembelajaran dimulai. Keempat, peserta didik dilarang mencoret-coret kursi, meja, tembok, dan sarana prasarana lingkungan sekolah. Kelima, peserta didik dilarang membuang sampah sembarangan. Keenam, peserta didik dilarang membawa alat komunikasi HP dan uang yang berlebihan. Ketujuh, peserta didik dilarang makan di dalam kelas saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Kelapan, peserta didik dilarang meninggalkan kelas saat jam pembelajaran berlangsung. 9. Peserta didik harus bersifat sopan dalam bertindak dan santun dalam berucap kepada semua warga sekolah. 10. Peserta didik harus memiliki sifat kesetiakawanan dan jiwa sosial yang tinggi. Poin ketiga, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. SD Muhammadiyah 1 Cilengsi memiliki beberapa perbedaan kegiatan kurikuler dengan sekolah dasar umum lainnya, yaitu berupa pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dua pembelajaran ini wajib ada di sekolah Muhammadiyah. Adapun kegiatan kokurikuler untuk membantu kegiatan kurikuler seperti contohnya mengunjungi museum, iptek, dan industri lainnya. SD Muhammadiyah 1 Cilengsi rutin melaksanakan 2 tahun sekali. Tapi pada saat pandemi sekarang ini, kegiatan tersebut ditiadakan. SD Muhammadiyah 1 Cilengsi juga memiliki ekstrakurikuler, yaitu berupa seni tari, marching band, sains, tahsin, sepak bola, hizbul waton, dan tapak suci. Poin keempat, kegiatan seremonial.
Kegiatan seremonial yang ada di SD Muhammadiyah 1 Cilengsi yaitu upacara bendera setiap hari Senin. Namun, pada saat masa pandemi sekarang ini, kegiatan seremonial tersebut ditiadakan. Poin kelima, praktik dan kebiasaan positif. Kebiasaan positif yang ada di SD Muhammadiyah 1 Cilengsi. Pertama, budaya salam sapa. Kedua, budaya tilawah Al-Quran. Ketiga, budaya puasa sunnah. Keempat, budaya sholat duha. Kelima, budaya santun. Keenam, budaya tertib dan disiplin. Ketujuh, budaya tolong-menolong. Kelapan, budaya berbusana muslim atau muslimah syar'i. Kesembilan, budaya membaca atau literasi. Kesepuluh, budaya bersih. Poin keenam, struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada di SD Muhammadiyah 1 Cilengsi. Yang pertama yaitu dipimpin oleh Ibu Catur Sri Rahyuningsi SPD selaku kepala sekolah. Lalu di bawah kepala sekolah terdapat 2 wakil, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian Dewan Komite, guru kelas, dan guru bidang studi. Setelah itu staf tata usaha, lalu staf keamanan dan kebersihan. Poin ketujuh, perubahan kinerja pendidik dan tenaga pendidik saat pandemi COVID-19. Kita kan pembelajarannya tatap muka ya kalau sebelum pandemi. Jadi alhamdulillah sih tidak ada masalah. Tapi ketika pandemi berlangsung, otomatis dari yang tatap muka itu berubah kan, guru harus melek teknologi. Nah itu awal kesulitannya kami di situ. Tapi alhamdulillah dari pihak PCM sendiri memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan pelatihan-pelatihan teknologi. Jadi sebelum pandemi pun sudah ada pelatihan teknologi, tapi tidak intens ya. Terus kan kita pembelajaran juga kan tidak pakai slide dan sebagainya. Nah begitu pandemi otomatis itu harus dilaksanakan. Jadi kita beberapa kali pertemuan, beberapa kali pelatihan untuk melaksanakan pembelajaran, bagaimana nih proses pembelajaran kalau daring itu seperti apa, aplikasi apa yang digunakan, seperti itu. Jadi selalu diberikan pelatihan seperti itu untuk menghadapi pembelajaran daring. Dan memang pelan-pelan ya Mbak, gak bisa langsung guru itu bisa, apalagi SD Muhammadiyah tuh guru-gurunya sebagian besar sudah senior. Jadi untuk memasukkan ilmu baru itu tidak semudah membalikan telapak tangan, jadi harus melalui proses gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman yang junior itu membantu teman-teman yang senior yang memang mungkin kalau tatap muka dia bisa lancar lah ngajar, tapi kalau udah kebentur dengan teknologi agak mesti diajarin. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah mulai sudah mulai berjalan alhamdulillah. Poin 8. Apakah guru memberikan dispensasi terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran pada saat pembelajaran online? Kalau selama pandemi kita lihat dulu pelanggaran seperti apa. Misalnya tidak mengikuti Zoom berapa kali gitu misalnya ya, pasti itu ya kendalanya. Nah, kita identifikasi dulu nih anaknya kenapa tidak ikut Zoom. Apakah terkendala dengan gadget atau kemampuan ekonomi, karena kan walaupun kita tarafnya menengah ke atas, tapi ada beberapa juga yang memang mungkin ketika masuk dia mampu, tapi dalam perjalanan mungkin ada orang tua yang diberhentikan dari kerjaan dan sebagainya. Nah itu juga yang awalnya diidentifikasi dulu, anak ini kenapa nggak ikut Zoom, anak ini kenapa tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu baru diadakan pendekatan oleh wali kelasnya melapor ke BP. Biasanya nanti BP yang akan kalau wali kelasnya sudah tidak mampu menangani, misalnya karena masalah ekonomi atau ada hal-hal tertentu, berarti sudah dimasukkan ke BP, nanti BP yang akan follow up seperti apa tindak lanjutnya, seperti itu.